Selamat pagi, Shalom. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau merayakan kebangkitannya yang memberikan kita hidup, memberikan kita keselamatan, bahkan memberikan kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama satukan hati di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap penyertaan Tuhan. Bahkan Kau rela Tuhan mati Tuhan di kayu salib buat kami ya Bapa. Dan pagi ini Tuhan, Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa Yesus boleh bangkit dan hidup Tuhan, mengalahkan kuasa maut ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah salah ya Tuhan, Allah yang selalu Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Bahkan pagi ini Kau nyatakan Tuhan, Kau mampu memberikan kami keselamatan dan kemenangan Tuhan buat kami semuanya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Yesus seperti-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Mari pagi hari ini kita berikan waktu buat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita buat segala kebaikan-Nya. Yesus sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami bersyukur Bapa, Engkau yang terbaik, Engkau yang mulia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang begitu agung Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan kami mau nyatakan Tuhan, bahwa Yesuslah juru selamat kami satu-satunya dalam hidup kami. Bahwa Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami, Engkau sumber kemenangan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Biar kami boleh bersama-sama Tuhan bertepik sorak merayakan kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami merasakan Tuhan, pribadi boleh merasakan Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Melawat Tuhan setiap kami, memberikan setiap kemenangan Tuhan buat kami, memberikan pemulihan buat kami, kebebasan Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini, bahkan kesembuhan boleh terjadi Tuhan pada saat ini Bapa. Di saat yang bertepik sorak, kuasa kemuliaan boleh hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Boleh berikan sorak-sorak bagi Yesus kita yang luar biasa. Lebih lagi katakan haleluya. Sama dikatakan. Sama-sama katakan.
Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang, amin. Mari pagi ini kita deklarasikan, kita yang lebih dari pemenang, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sama-sama dengan iman. Yes, Tuhan. Hebat, Katakan Yesusku. buat melangkah bersamanya. Sama-sama memuji. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Katakan dengan iman. Ku menang, ku menang. Haleluya. Boleh berikan suara yang luar biasa. Kami menang bersamamu Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi ya, kita mau rayakan pagi hari ini kebangkitan Yesus yang luar biasa. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sama. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Kata dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit.
Haleluya. Tetap semangat saudara. Amin. Satu pujian lagi buat Tuhan. Dia bangkit. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan imanku Tuhan, ku mau nyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Katakan Engkaulah Yesus, Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi bukan tempat kebesaran-Mu, oh Tuhan di hidupku. Dia bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit angkat kuasa. Haleluya, aku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit utamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Kita sorak-sorai bagi Yesus kita. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Bersama-sama dengan imanku, aku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan di hidupku. Bersama-sama bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit angkat kuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Bersama-sama Tuhan. Kebangkitan yang memberikan kita hidup, kebangkitan yang memberikan kita kemenangan sekarang dan selama-lamanya. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau serahkan segala kekuatan kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau serahkan kesakitan kita di bawah kaki Tuhan. Percaya Yesus akan menumpahkan kekuatannya buat kita semua. Amin. Kita ku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Kita ku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpuji namanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bangkitan yang memberikan kita hidup dan kebebasan. Amin saudara. Amin. Kita mau terus nyatakan dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami kesakitan, mungkin mengalami berbagai macam pencobaan, percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pagi hari ini Dia membuktikan kuasa-Nya, Dia mampu mengalahkan maut, dan Dia bangkit untuk memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Mari pagi hari ini kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih
Tuhan buat setiap karya-Mu yang begitu agung dan mulia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan Allah satu-satunya yang hidup dalam hidup kami. Mari kita bersama-sama nyatakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari lebih sungguh lagi kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, dengan kasih Kristus kembali senyum semuanya terbangkit berdiri. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Salib-Mu yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu agung dan mulia dalam hidup kami. Kita turut bersyukur Tuhan bagi karya-Mu. Memiliki Allah seperti Allah yang selalu membela setiap kami ya Bapa. Allah yang mampu memberikan keselamatan dan jalan keluar yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk memulihkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sudah nyatakan Tuhan kuasa kembali
membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus, dan saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kau tuntun hamba-Mu rapi dengan urapan kuasa Roh Kudus yang dahsyat, supaya hamba dapat menyatakan hanya kebenaran firman Allah yang membangun iman sidang jemaat-Mu Tuhan. Beri kekuatan bagiku ya Roh Kudus, urapi aku dengan urapan baru, urapan kuasa darah Yesus dan urapan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang diberitakan ini Tuhan Yesus dapat menyentuh hati jemaat-Mu Tuhan, dan jemaat-Mu dibangun dalam iman dan pengharapan yang teguh dalam Yesus Kristus, iman yang membawa kemenangan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita sampaikan firman Tuhan, kita dengarkan sebuah nyanyian dari sebuah grup yang luar biasa ya. Mereka mau memuliakan Tuhan. Silakan.
Yuk kita tepuk tangan sami-sami. Ayo bang. Kita muliain Tuhan. Tarik tuh. Amin kita. Oke. Iya, satu-satunya juru selamat. Amin. Haleluya. Asik. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Tidak salah lagi. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hiburin. Orang-orang yang rusak dia benerin. Tuhan Yesus baik dah. Haleluya. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Bener tuh bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Baik banget. Orang-orang yang susah dia hiburin. Peduli ya dia. Orang-orang yang rusak dia benerin. Asik. Kita pasti dipulihin dan ditolong. Amin. Dari sorga dia datang ke dunia. Tuhan ngampuni dosa umat manusia. Yang percaya kagak bakal ditinggalin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus Ditawari jalan masuk ke sorga. Ditawari hidup kekal selamanya. Nyok, kita goyang sampai-sampai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang udah begitu baik. Amin. Haleluya. Asik tuh. Goyang sana, goyang kiri. Asik. Haleluya. Ayo kita bersukacita. Kita muliain Tuhan. Tuhan yang udah begitu baik. Tebus dosa kita dan maafin kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hiburin. Orang-orang yang rusak dia benerin. Benar tuh, makin datang. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Amin bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Baik banget. Orang-orang yang susah dia hiburin. Bener peduli. Orang-orang yang rusak dia benerin. Haleluya bang. Yesus baiknya sing ada lawan. Datang aja deh, pasti ditolongin. Amin. Dari sorga dia datang ke dunia. Tuhan ngampuni dosa umat manusia. Yang percaya kagak bakal ditinggalin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Amin Pak. Yesus baiknya sing ada lawan. Dia tawari jalan masuk ke sorga. Dia tawari hidup kekal selamanya. Ayo nak. Dia tawari jalan masuk ke sorga. Dia tawari hidup kekal selamanya. BBI mengucapkan Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada BL Singer, tim pemusik dan tim multimedia yang selalu dengan setia mendampingi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ya,
Sekarang kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat 9. Lalu kemudian kita lanjut dengan 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Kita baca Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang harus diingat, ya, diingat dengan baik. Dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada kegagalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita gagal, itu kita yang gagal, karena Tuhan tidak pernah gagal, ya. Oleh karena itu biar kita bersekutu dengan Tuhan dan menaruh iman dan pengharapan teguh di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan tetap dalam memaksimalkan kapasitas dengan subtema kebangkitan Kristus membawa kemenangan atau kemenangan kebangkitan. Ini adalah landasan kekuatan pembangunan gereja Tuhan, ya. Kita dibangun dalam landasan iman kepada kebangkitan Yesus Kristus. Gereja pun dibangun baik secara fisik gedung ataupun secara anggota tubuh Kristus dibangun dalam iman dan pengharapan kepada kebangkitan Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita kembali merenungkan inti dari iman Kristen kita. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Peristiwa dasar ini bukan hanya sekedar catatan sejarah. Di dalam sejarah dicatat, ya, ada banyak orang yang menyatakan tidak, Yesus tidak mati, tetapi Yesus dalam keadaan kondisi disalib, lalu kemudian diambil, lalu kemudian digantikan dengan orang lain. Boleh-boleh saja orang bicara seperti itu, lalu menyangkal kebenaran Alkitab. Tapi bagaimana mereka bisa menyangkal kebenaran sejarah? Fakta sejarah membuktikan justru orang yang bukan beriman kepada Kristus menulis fakta sejarah bahwa Yesus telah bangkit. Ya. Itu tidak bisa disangkal. Oleh karena itu, kemenangan kebangkitan ini harus meneguhkan iman dan pengharapan kita dalam Yesus Kristus. Jadi peristiwa dasar ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi merupakan fondasi utama dan sumber kekuatan bagi segala sesuatu yang kita yakini dan lakukan, termasuk dalam membangun gereja sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Ya, kita semua bangun itu atas dasar kemenangan kebangkitan itu. Lalu hal apakah yang mau disampaikan kepada kita dalam peristiwa kebangkitan Kristus ini? Pertama, kemenangan Kristus atas maut dan dosa, itu yang mau disampaikan mulai peristiwa kebangkitan ini, yaitu kemenangan Kristus atas maut dan dosa. Kebangkitan Kristus adalah bukti tak terbantahkan atas kemenangannya atas maut dan kuasa dosa. Kematian yang dulunya, ya, momok, menakutkan bagi umat manusia, telah dikalahkan, dilucuti kuasanya oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Jadi kematian tidak lagi menakutkan bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya, karena kematian, maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di kayu salib dan kemenangannya atas maut, Kristus telah membuka jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Dulunya manusia bermusuhan dengan Allah, karena Allah yang Maha Kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Manusia telah jatuh dalam dosa, dan Allah tidak dapat bersama dengan manusia lagi. Tapi melalui kebangkitan Kristus, ya, terjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah dipersatukan, dihubungkan kembali. Oleh karena itu pada saat kita percaya dalam Yesus Kristus, percaya dalam kebangkitan Yesus Kristus, maka kita diberikan kemenangan, diberikan kekuatan baru. Masalahnya bagi kita adalah seringkali kita lupa bahwa Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kalau kita ingat itu, maka kita maju terus. Ya, bersama Kristus kita menang. Bersama Kristus kita menang. Dosa yang memisahkan kita dari Allah telah diampuni, dan kuasa kegelapannya telah dipatahkan melalui kebangkitan Kristus. Selanjutnya, hal apakah yang mau disampaikan kepada kita dalam peristiwa kebangkitan Kristus? Poin kedua adalah implikasi kemenangan kebangkitan bagi gereja. Apa implikasi kemenangan kebangkitan bagi gereja? Yaitu landasan yang kokoh bagi gereja. Oleh karena Yesus Kristus bangkit, maka dari dulu banyak usaha untuk merongrong gereja, menutup gereja, tetapi tidak pernah bisa dilakukan. Semakin berkembang, ya, karena Kristus yang memberikan kemenangan melalui kebangkitannya. Kebangkitan Kristus adalah landasan yang kokoh bagi keberadaan gereja, khususnya bagi keberadaan gereja Theopila, ya, tentu seluruh dunia. Kebangkitan Kristus ini membawa suatu landasan yang kokoh bagi keberadaan gereja di atas muka bumi ini. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Boleh ditampilkan ayatnya? Tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ya. Tapi karena Kristus telah dibangkitkan, maka pemberitaan tentang Yesus Kristus, pemberitaan tentang Injil dan kepercayaan kepada kita kepada Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Terbukti bahwa Yesus memberikan kemenangan kepada kita atas iman kita kepada Kristus. Gereja berdiri dan bertumbuh karena Kristus yang bangkit adalah kepala gereja. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi jelas di sini dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, diletakkan oleh Allah di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus Kristus adalah kepala gereja, membuat gereja itu berdiri dan bertumbuh karena Kristus yang bangkit adalah kepala gereja. Ya. Sumber kekuatan dan pengharapan. Implikasi dari kemenangan kebangkitan bagi gereja adalah
sumber kekuatan dan pengharapan. Kemenangan Kristus memberikan kekuatan dan pengharapan yang tak tergoyahkan bagi gereja Tuhan. Kita tahu bahwa perjuangan kita di dunia ini tidak sia-sia, karena kita melayani Tuhan yang telah mengalahkan kuasa kegelapan. Ya, jadi kalau ada yang merasa gagal, ya perlu perhatikan gagalnya itu kenapa. Apakah gagalnya itu karena memang sudah terpisah dari Kristus? Kalau bersama Kristus kita pasti menang, tidak akan pernah gagal, karena Tuhan tidak pernah gagal. Sampai di kayu salib pun dia tidak gagal. Sampai dia bangkit dari kematian, dia tidak gagal. Ada apa nyanyian itu? Dia tak pernah gagal. Jadi Yesus memang tidak pernah gagal. Yang gagal itu kita, ya. Oleh karena itu maju bersama Kristus supaya kegagalan tidak terjadi. Yang berikutnya, implikasi kemenangan kebangkitan bagi gereja adalah mandat untuk memberitakan. Karena Kristus telah bangkit dan menang, gereja memiliki mandat untuk memberitakan kabar baik kemenangan ini kepada seluruh dunia. Itu di dalam Matius pasal 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Yesus. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Masalahnya kenapa penyertaan itu sepertinya tidak ada? Kitalah yang memisahkan diri dari Yesus. Ya. Kalau kita tetap beserta Yesus, jalan beserta Yesus, kita mengalami kemenangan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi kebangkitannya. Implikasi kemenangan kebangkitan bagi gereja yang berikutnya adalah persatuan dalam kemenangan. Ya, di dalam persatuan, di dalam Yesus Kristus kita mengalami kemenangan. Kecuali persatuan di luar Kristus, ya, tidak akan mengalami kemenangan. Ya, kemenangan Kristus mempersatukan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari komunitas pemenang. Kita adalah bagian dari komunitas pemenang. Ya, bukan pecundang, pemenang yang dipanggil untuk saling menguatkan dan membangun dalam kasih. Itu harusnya yang kita lakukan, saling membangun dan menguatkan dalam kasih, ya, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Karena kita tahu Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita. Selanjutnya, poin yang ketiga dalam kaitan kemenangan kebangkitan, ya. Poin yang ketiga dari sebuah pertanyaan, hal apakah yang mau disampaikan kepada kita dalam peristiwa kebangkitan Kristus? Hal apakah yang mau disampaikan kepada kita dalam peristiwa kebangkitan Kristus? Poin ketiga adalah menghubungkan kemenangan kebangkitan dengan pembangunan gereja. Kemenangan kebangkitan Kristus kita hubungkan dengan pembangunan gereja, maka pembangunan gereja tidak pernah gagal. Karena Kristus sudah memberikan kemenangan. Dan dia memang berjanji menyertai. Oleh karena itu setiap kesaksian yang kita dengar, ya, bahwa mau membangun gereja, tidak ada pernah kita dengar gagal pembangunan gereja itu. Selalu berhasil. Ya. Yang penting setia menanti dalam rencana Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan bersabar dalam pelaksanaannya, ya. Entah 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, ya, bersabar, ya, sampai saatnya Tuhan genapi
pasti terjadi, ya. Pasti terjadi. Tidak ada pernah beritanya orang membangun gereja gagal, ya. Karena Tuhan yang sebagai kepala gereja itu menyertai umatnya. Pembangunan rohani ini yang penting dalam pembangunan gereja Tuhan. Jadi jalan bersama-sama. Pembangunan rohani, pembangunan fisik jalan bersama-sama. Pembangunan gereja yang sejati dimulai dari pembangunan rohani setiap anggotanya. Jadi semua anggota jemaat harus dibangun dalam kerohaniannya, ya, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Masalahnya kalau ada satu yang tidak dibangun, satu yang dibangun, itu masalah pribadinya masing-masing. Tangkap atau tidak kebenaran firman Allah itu. Kalau tidak ditangkap kebenaran firman Allah itu yang membuat pribadi itu tidak dapat dibangun, ya. Karena firman Allah itu berkuasa, tetapi manusia punya hak bebas untuk mau atau tidak mau. Kalau tidak mau, ya tidak bisa dibangun, tidak bisa diberikan kekuatan dalam Kristus. Tapi kalau mau, ya Tuhan saya mau, pasti Tuhan berikan kemenangan, pasti Tuhan berikan kekuatan. Kemenangan Kristus memampukan kita untuk terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Harus di situ bertumbuhnya, ya, bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di sana ada Kristus, kasih Kristus itu yang mempersatukan kita. Kita dipanggil untuk hidup sebagai manusia baru yang telah dimenangkan oleh Kristus. Yang berikutnya adalah pembangunan komunitas. Yang pertama tadi ke pembangunan rohani, sekarang pembangunan komunitas. Gereja sebagai komunitas orang percaya dipanggil untuk menjadi representasi kemenangan Kristus di tengah dunia, menghadirkan, mewakili kemenangan Kristus di tengah dunia ini. Itulah gereja. Artinya gereja itu tidak pernah kalah, selalu menang, ya. Kelihatan sesaat kalah, ya. Tapi itu bukan kalah, sama seperti Yesus. Kelihatan sesaat kalah di atas kayu salib, kalah dia, mati dia. Tapi apakah itu sebuah kegagalan? Tidak. Dia turun ke dalam kerajaan maut, dan kemudian pada hari yang ketiga, hari ini kita rayakan, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak pernah terjadi kegagalan. Jadi kalau terjadi kelihatannya seperti kalah, itu bukan ujungnya, bukan akhir. Itu perjuangan. Sebuah perjuangan yang akhirnya menuju kemenangan. Asal tetap di dalam Yesus Kristus. Yang membuatnya menjadi kalah kalau sudah keluar dari koridor yang ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya pembangunan pelayanan. Semangat pelayanan gereja harus didasarkan pada kemenangan Kristus. Yesus yang bangkit dari kubur dan hidup, kuasa maut telah dikalahkan, itu memberikan kemenangan bagi gereja Tuhan, ya. Jadi semangat pelayanan gereja harus didasarkan pada kemenangan kebangkitan Kristus. Kita melayani bukan karena paksaan, ya, tidak ada yang dipaksa untuk melayani, tapi berdasarkan sadar hidupku ini telah ditebus oleh Kristus. Apa yang terjadi kalau aku tidak bergabung dengan Kristus, aku akan terhilang selama-lamanya. Aku tidak dapat mewarisi kerajaan surga itu. Aku tidak dapat masuk ke dalam tempat yang mulia itu kalau aku terpisah dari Kristus. Oleh karena itu, supaya aku tidak terpisah dari Kristus, maka aku harus dengan sukacita melayani, aku selalu dipersatukan, dipersekutukan dengan Kristus, ya. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kepentingan diri kita, supaya kita dibangun di dalam Kristus, dikuatkan, dan tidak menjadi orang yang terkalahkan dalam perjuangan kita dalam dunia ini, ya. Saya sudah alami kemenangan-kemenangan iman ini. Oleh karena itu, kalau saya berbicara dengan generasi muda, ya, generasi muda lebih bicara tentang bagaimana mempertimbangkan secara akal, secara ekonomi, tetapi saya lebih dari itu. Saya tidak memikirkan soal itu lagi, tapi saya memikirkan bahwa Yesus menyertai.
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa saya sampai ke sana? Karena iman saya telah teruji mulai kebenaran-kebenaran yang terjadi dalam keluarga saya. Sejak anak-anak saya kecil sampai mereka kuliah, sesuatunya kelihatan mustahil. Coba saudara sekalian, saya kasih contoh. Saya seorang tata usaha, tapi berani-beraninya menyekolahkan anak ke fakultas kedokteran. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Saudara kan berkata, itu nggak timbang-timbang tuh orang, nggak mikir ya. Kerja tata usaha, kok berani menyekolahkan anaknya ke sekolah kedokteran? Seorang pengusaha pun kadang-kadang nggak berani menyekolahkan anaknya ke kedokteran karena susah, ya. Tetapi saya lakukan itu kenapa? Karena saya bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan. Kalau Tuhan sudah melakukannya, saya dapat melihat. Selalu belajar saya, mulai tanda-tanda sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Sinyalnya bagaimana? Ketika dites, ya, ketika dites, anak saya mau jurusan komputer, tapi ikut tes juga dalam kedokteran. Bila dites yang jurusan komputer yang gampang-gampang, kok gagal, tapi yang kedokteran kok berhasil, ya. Nah itu sinyal buat saya, berarti Tuhan menghendaki anak ini jadi dokter. Dan saya maju terus. Nah ini yang harus dilakukan dalam gereja Tuhan, maju terus. Tidak hanya pertimbangan ekonomi, tapi pertimbangan iman kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, hari demi hari saya berjalan dalam kemenangan, ya. Iman, dari iman kepada iman, dari peristiwa kepada peristiwa, itu membuat iman saya terus naik, ya. Karena saya merasa melihat bahwa generasi anak cucu saya, ya, semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri, menyatukan diri dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dan memberikan kemenangan itu, maka kita juga diberikan kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu generasi muda saya ajak, mari berpikir boleh, mempertimbangkan segala sesuatu boleh, merencanakan segala sesuatu boleh, tapi harus masuk ke dalam iman, ya. Itu yang membuat kita tidak tergoyahkan, ya. Resesi apapun yang terjadi, tapi dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Sampai ke sanakah iman kita? Kalau belum, mari sampai ke sana iman kita, ya, supaya kita benar-benar mengalami kemenangan, tidak mengalami kekalahan. Nah, selanjutnya kita melihat tentang menghubungkan kemenangan kebangkitan dengan pembangunan gereja, yaitu dalam pembangunan fisik, ya. Tadi pembangunan pelayanan, semangat pelayanan gereja harus didasarkan pada kemenangan Kristus. Kita melayani bukan karena paksaan, tapi karena kita telah dimerdekakan oleh kasih Kristus dan ingin membagikan kemenangan itu kepada orang lain. Maka kita melayani, ya. Yang berikutnya pembangunan fisik. Jika gereja sedang dalam proses pembangunan fisik, kita harus mengingat bahwa tujuan utama pembangunan ini adalah untuk menjadi tempat di mana kabar baik kemenangan Kristus diberitakan dan di mana umat Tuhan dapat bersekutu dan bertumbuh bersama. Jadi ada wadahnya, ya. Seperti gereja seperti sekarang ini, ada wadahnya di mana umat Allah berkumpul di sana, ya. Kalau suatu saat wadah itu menjadi tidak muat, itu berarti sinyal supaya kita lebih mengembangkan diri, itu kapasitas. Kalau kapasitas daya tampungnya tidak muat lagi, ya Tuhan tidak tambah-tambahkan, ya. Itu kalau kapasitas daya tampungnya masih kurang, ya, kurang maksudnya anggotanya di situ, maka Tuhan tambah-tambahkan karena sudah ada tempatnya. Saya masih ingat ilustrasi yang disampaikan oleh Ibu Gembala, 3 wadah itu. Lalu ada galon yang terbesar. Nah, kita mau yang mana? Wadah yang kecil ini, atau wadah yang menengah, atau wadah yang besar? Di dalam Tuhan kita mempunyai iman yang besar. Karena Allah kita itu besar. Jadi tidak kecil-kecilan kalau kita beriman. Karena Allah kita itu besar, kita mempunyai iman yang besar dan Tuhan mewujudkannya. Kenapa saya ngomong seperti ini?
Karena berulang kali Tuhan mewujudkan keajaiban dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Yang dari mulanya seorang petani, keluarga saya ini seorang petani, orang miskin dari kampung Kalahian sana. Tapi bagaimana bisa seperti sekarang ini? Itu karena Tuhan, ya. Karena saya menaruh iman dan pengharapan saya dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan keberhasilan. Jadi saya mau supaya jemaat Tuhan juga mempunyai iman seperti ini, supaya jemaat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Layani Tuhan dengan baik, ya. Karena engkau telah dimerdekakan Kristus dari dosa. Kalau bayar, berapa harus bayar? Tidak ada satu orang pun yang mampu bayar, ya. Oleh karena itulah lalu dibilang gratis. Gratisnya itu sebenarnya karena kita tidak mampu bayar, ya. Karena tidak laku. Mau bayar keselamatan itu dengan apa di dalam dunia ini? Tidak bisa. Oleh karena itu Kristus berkata, marilah datang kepadaku wahai kamu yang berbeban lelah dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mulai kemenangan kebangkitannya, dia memberikan kelegaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya pembangunan fisik ini menjadi sarana untuk mencapai tujuan rohani yang lebih besar, ya. Satu wadah, ya, yang saya ingat disampaikan oleh Ibu Gembala, wadah yang besar. Kita harus punya kapasitas yang besar, ya. Mulai dari diri kita punya iman yang besar. Kemudian dalam kapasitas wadah umat Allah menjadi lebih besar, ya. Sesungguhnya GBI Theopila sudah lama Tuhan berikan visi untuk membangun gereja yang besar agar menjadi sarana untuk mencapai tujuan rohani yang lebih besar, yaitu kapasitas daya tampung yang besar, wadah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, ya. Kapan visi itu telah Tuhan berikan, ya? Sejak Palam Lestari mulai dibangun, tanahnya masih berbentuk sawah yang diuruk dengan harga masih 800 juta rupiah. Ada visi mau ke sana, ya. Tapi visi itu beberapa saat tenggelam karena kebutuhan gereja yang mendesak, yaitu atap genteng. Dulu gereja ini atap genteng, jadi mungkin saudara ada yang belum tahu, dulu gereja ini atap genteng bentuknya begini, ya, tidak seperti sekarang ini, ya. Atap gentengnya bocor, di bawah terjadi banjir, kasihan Bapak Gembala sama Ibu Gembala nimba terus. Saya lihat itu, waduh, ini harus segera, ya, segera direnovasi, ya. Renovasi yang pertama itu adalah saya sendiri, karena memang yang lain pada kerja semua, ya. Pak Matius lagi kerja juga, nggak bisa pulang malam. Akhirnya yang ngawas pembangunan saya bersama Pak Bambang, ya, gantian naik ke atas lihat. Saya bilang sama tukang, tolong kemiringannya 30 derajat kemiringan atap supaya tidak gampang airnya mengendap lalu bocor. Nggak dilaksanakan sama tukang. Akibatnya itu terjadi bocor, ya. Udah banjir di bawah, bocor dari atas datang, dari bawah datang, ya. Kasihan Ibu Gembala sama Bapak Gembala. Oleh karena itu dicanangkan lagi, ya, supaya direnovasi. Dan kita bersyukur punya generasi muda yang luar biasa. Pemikiran mereka maju dan mereka merancangkan sebuah bangunan seperti sekarang ini, renovasinya yang kita nikmati. Itulah sebabnya sesaat visi itu tenggelam oleh karena kebutuhan yang mendesak, ya. Tapi apakah kita biarkan visi itu tenggelam? Gereja kita ini usianya 40 tahun. Orang lain punya gereja lebih muda dari ini, tapi mereka maju dan berkembang karena visi Tuhan mereka laksanakan. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan visi ini. Kita harus punya visi membangun gereja Theopila masa depan yang lebih besar dan mampu menampung banyak jiwa. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita sehati. Visinya tidak bisa visi 1-2 bulan, 1-2 tahun, 3 tahun. Visinya bisa 5 tahun sampai 10 tahun sampai Tuhan memenuhinya.
kita tidak akan gagal karena kita bekerja bersama dengan Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran saya. Saya melewati batas, ya, sudah ke atas. Saya tidak berpikir tentang keraguan lagi apa ini gagal atau tidak. Tidak. Yang saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kalau belum waktunya, bagi Tuhan untuk segera melakukannya, ya tetap kita lakukan yang menjadi tugas kita. Bagaimana caranya? Ya mengumpulkan dana. Setiap minggu kita sampaikan persembahan untuk dana pembangunan. Begitu caranya. Lalu kemudian bagaimana penyimpanan dananya? Ya, dapat sinyal lagi saya. Bagaimana cara penyimpanan dana yang aman? Ya, tidak ditaruh di bank. Aneh juga ya. Seorang pakar menyatakan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan keadaan data-data di komputer akan ada hacker. Oleh karena itu kita tidak aman menyimpan dana di sana. Bagaimana caranya yang aman? Lalu dikatakan oleh orang itu harus dalam bentuk emas. Simpan di mana? Ya simpan sendiri. Hacker nggak bisa apa-apa kalau kita simpan sendiri. Lalu rancangan-rancangan di dalam kepala saya itu muncul. Ya, bagaimana cara penyimpanannya? Ya simpan di gereja. Kasih peti besi, taruh di sana dalam bentuk emas batangan. Ya. Kalau sudah rekeningnya sekian banyak, beli lagi emas. Terus sampai saatnya sesuai dengan kehendak Tuhan itu dapat terlaksana dengan baik. Karena kita menaruh iman dan pengharapan pada Yesus Kristus, maka Tuhan menyatakan pembangunan itu dengan cara yang tak terduga. Saya menerima kesaksian dari Dr. Robin Adi, bagaimana mereka membangun gereja, mau membeli sebuah tanah gereja. Dia menghimpunkan anggota-anggotanya, lalu semua sepakat. Ini yang penting, sepakat. Kalau tidak sepakat, tidak akan terjadi. Sepakat, ya, harus ada sepakat. Kalau kita sepakat, maka terjadi. Mereka sepakat. Mereka mengumpulkan dana cuma 500 juta. Hambanya Dr. Robin Adi, pendeta Robin Adi berkata, jauh dari cukup. Tetapi bagaimana cara Tuhan? Kalau umatnya sudah bergerak melakukan visi dari Tuhan, maka Tuhan pun ikut dalam visi itu, menyelesaikan visi itu. Suatu saat dalam kesaksian pendeta Robin Adi, ada seseorang yang datang ibadah di gereja saya. Orang itu tidak pernah datang sebelumnya, tapi dia dengar tentang berita bahwa kami memerlukan tanah, hanya bisa mengumpul uang 500 juta, sementara tanahnya miliaran, bahkan sekitar 4 miliar. Lalu apa yang dilakukan oleh orang itu? Saya dengar, Pak, mulai pernyataan Bapak, gereja Bapak butuh tanah dan cuma terkumpul 500 juta, masih ada sisanya. Saya aja yang nanggung sisanya itu. Saya aja Pak yang nanggung sisanya. Itu cara Tuhan. Karena itu saya berpikir tentang pembangunan gereja tidak batas ekonomi, tapi batas yang tanpa batas. Karena Tuhan itu punya kekayaan surgawi yang Dia mampu limpahkan untuk gereja Tuhan. Karena Dia adalah gereja, karena Dia adalah kepala gereja yang menang. Dia tidak akan membiarkan gerejanya terkalahkan. Dia tidak akan membiarkan gerejanya gagal. Ya. Lanjutan dari kesaksian Dr. Robin Adi itu, anehnya setelah orang itu kirim dana cukup untuk membeli sebidang tanah yang kami butuhkan, setelah itu orang itu nggak datang ke gereja, cuma sekali itu sih dia datang. Itu kan ajaib. Nah, keajaiban seperti itu yang kita harapkan terjadi, dan Tuhan akan melakukannya bagi GBI Theopila. Karena umur kita ini sudah 40 tahun. Masa kita tinggal di sini terus? Kita punya
perlu kapasitas yang lebih besar. Kalau gereja lain bisa, kita pun bisa, karena Tuhannya sama. Tidak ada keraguan dalam hati saya, tidak ada keraguan. Ya, karena Tuhan akan memberitahukan cara-caranya, dan Tuhan akan menyediakan berkat-berkatnya. Pintu surga dibuka, ya, perbenaran surgawi dibuka untuk kebutuhan gereja Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Ya, awalnya begini, sampai terjadi gagasan seperti ini. Ya, kita berlima pejabat GBI Teopila, yaitu Ibu Sri, saya sendiri, Pak Matius, Ibu Sinta, Ibu Yuni, pergi menghadiri sidang majelis daerah. Dalam sidang majelis daerah itu termasuk saya mendengar kesaksian Pendeta Robin Adi ini. Masih ada hal-hal yang lain, tapi hal ini yang mengingatkan saya kembali kepada visi Tuhan untuk GBI Teopila ini. Sehingga pada saat pulang dari sidang MD itu, beberapa hari kemudian Ibu Gembala memberikan WA kepada saya, Pak Selman, tolong kumpulkan teman-teman yang hadir dalam sidang majelis daerah supaya kita bertemu, kita membicarakan hal-hal apa yang memajukan gereja Teopila ini. Lalu saya ingat visi ini muncul, ya, yang beberapa kali belum terlaksana oleh karena masalah yang harus mendesak dilaksanakan di gereja ini. Saya sampaikan visi itu, ya, kepada kepada kami berlima, dan kami berlima rupanya dalam satu roh sepakat. Oke, kita sepakat, kita lakukan ini, sepakat. Nah, itu pentingnya sepakat itu. Kalau sepakat itu ada, maka dapat dilaksanakan. Tapi kalau tidak sepakat, tidak dapat dilaksanakan. Ya. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman sepakat. Nah, caranya bagaimana? Ya, tentunya melibatkan seluruh jemaat yang diberkati Tuhan untuk setiap minggu menyampaikan persembahan untuk pelaksanaan visi pembangunan yang telah Tuhan berikan bagi GBI Teopila. Masalahnya adalah kita mau atau tidak. Saya pikir, ya, tidak akan menjadi miskin kalau tiap minggu, katakanlah saya nggak ngomong orang lain deh, nanti ada yang tersinggung. Saya ini keluarkan katakanlah 10.000 dari kantong saya mewakili semuanya. Ya. Pasti ada yang lebih dari itu, tapi saya ambil yang terendah, supaya semuanya dapat ikut. Kalau saya sampaikan 10.000 tiap minggu untuk pembangunan gereja, jadi miskinkah saya? Jadi kekurangankah saya? Saya berkata tidak. Sebaliknya Tuhan akan memberkati. Dari yang kecil itu Tuhan berkati. Nah, ini masalahnya iman. Adakah iman kita? Kalau kita tidak punya iman, kita perhitungan secara ekonomi dunia saja, kita rugi. Nambah masalah, rugi. Tapi kalau kita masuk dalam hitungan Allah, 5 roti dan 2 ikan itu, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kevin. 5 roti, 2 ekor ikan itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu milik kita loh. Duit ini milik kita. Yang terserah kita mau kasih atau tidak. Kalau kita bilang tidak mau, tidak terjadi mujizat. 5 roti 2 ekor ikan tidak akan dimakan oleh 5.000 orang lebih. Tapi kalau kita terus mau rutin itu, terjadi pembangunan gereja Teopila yang besar dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Ya, dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang kita punya, mau kita serahkan untuk Tuhan dalam melaksanakan visi pembangunan gereja buat GBI Teopila. Jadi pada hari ini beritanya adalah kemenangan kebangkitan Kristus itu harus membawa kita kepada satu kebangunan yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar. Karena Tuhan menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak punya iman yang kerdil, tapi iman yang bergelora. Waktu ini disampaikan, hati saya bergelora, ya, untuk GBI Teopila supaya memiliki gedung yang lebih besar, dan saya siap melaksanakannya, ya, karena Tuhan berikan, taruh di kepala saya ini bagaimana caranya, ya.
Sebelumnya Tuhan tidak taruh, tapi pada saat ini perencanaan itu terjadi, Tuhan taruh di sini. Bagaimana caranya? Oleh karena itu mari kita sama-sama ikut dalam visinya Tuhan bagi GBI Teofila. Kita memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam kebangkitan Kristus pada hari ini, kita telah diingatkan bahwa kemenangan kebangkitan itu harus memberikan kemenangan iman juga dalam kehidupan kita yang kita laksanakan. Ingat, 5 roti 2 ekor ikan. Pada saat kita mau melaksanakan ini, bagianku ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Aku serahkan kepada Tuhan Yesus supaya diberkati berlipat-lipat. Tidak hanya untuk umat Tuhan, tapi pasti untukku juga kebagian. Beri maka kamu akan diberi. Itu kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita dapat diberi oleh Tuhan kalau kita tidak memberi? Ya. Janda yang punya 2 peset itu memberi, dan Tuhan berkata nilainya lebih besar oleh karena memberi dengan sukacita. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan melihat bahwa bukti kebangkitan Kristus ini yang tak terbantahkan, yaitu setelah Yesus bangkit, dia menunjukkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Paskah senantiasa membawa makna baru, senantiasa juga membarui hidup kita sebagai orang beriman. Dibaharui terus hidup kita sebagai orang beriman, supaya menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Tidak hanya kepada Maria Magdalena, dia tunjukkan diri kepada Thomas yang ragu-ragu itu. Dia tunjukkan diri juga, ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tidak bisa kebaca kecil. Saya harus buka Alkitab. Yohanes 20 ayat 24 sampai 9. Yohanes 20. Kita baca. Saya aja baca supaya itu cepat. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini kehendak Tuhan ya bagi kita umat Tuhan. Jangan tidak percaya, tapi percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita berbahagia loh. Kita tidak melihat tapi kita percaya. Dan ini pernyataan Yesus, kita adalah orang yang berbahagia karena kita percaya. Tidak hanya kepada Thomas, dia menampakkan diri juga kepada murid-muridnya. Ya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita lihat. Ini yang ke Maria Magdalena. Slide yang ini dia. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, baca sendiri di rumah ya, karena tidak cukup waktu sekarang ini. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan kita melihat bagaimana selanjutnya melalui sebuah
video ya, bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Durasi sekitar 4 menit ya, kita lihat ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, itu satu bukti ya, yang tak terbantahkan. Berulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, membuktikan bahwa benar-benar dia bangkit. Dan dengan kebangkitannya itu maka Tuhan memberikan kemenangan bagi gerejanya. Di Ethiopia diberikan kemenangan demi kemenangan dari tahun ke tahun. Yang kelihatannya sulit, seperti empot-empotan, ya. Tapi akhirnya Tuhan berikan kemenangan. Ya. Yang penting kita mau sepakat melakukannya. Pembangunan Menara Babel sepakat
Ya, karena mereka sepakat sampai Tuhan berkata, mulai saat ini tidak ada yang dapat menghentikan mereka melakukan pembangunan ini karena mereka sepakat. Nah, kalau kita juga sepakat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kita akan memperoleh hasil karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan beserta kita. Inilah kemenangan kebangkitan Kristus ini yang harus kita wujudkan dalam bergereja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita silakan pemusik, kita naikkan sebuah nyanyian. Kemenangan terjadi di sini. Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita, maka kemenangan itu terjadi di sini. Dalam hidup kita terjadi kemenangan itu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus segalanya. Ya, Dia yang membuat semuanya.
yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini Tuhan. Kami menang Tuhan oleh karena Yesus telah memberikan kemenangan itu melalui kebangkitan Kristus. Dengan bukti-bukti sejarah, dengan bukti-bukti bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, kepada murid-murid di Tanah Tiberias. Bahkan pada saat kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan menampakkan diri kepada 500 pasang mata. Itu adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan bahwa Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan. Maka kami akan menang dalam perjuangan iman kami di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus tidak pernah gagal. Maka kalau kami bersatu dengan Yesus, kami pun mengalami kemenangan itu. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu Tuhan, siapkan iman mereka Tuhan untuk masuk dalam visi Tuhan, untuk bersama-sama melaksanakan visi Tuhan bagi gereja Teofila di tempat ini Tuhan. Sehingga dalam visi itu mereka diberkati Tuhan, karena mereka ada dalam persekutuan dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, bersatu dengan Yesus, laksanakan visi Yesus untuk gereja ini. Maka jemaat Tuhan diberikan kemenangan, jemaat Tuhan diberikan jalan keluar atas segala masalah yang dihadapi. Taruh iman dan pengharapan yang teguh dalam Yesus Kristus, melewati batas yang terlikat ini, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, bagaimana kita ditolong. Maka itu membuat kita maju ke depan, bahwa kalau Tuhan sudah menolong pada masa yang lampau, maka pada masa yang akan datang Tuhan siap menolong dan memberikan kemenangan bagi jemaat GBI Teofila. Terima kemenangan mulai kebangkitan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus hebat, Tuhanku Yesus